Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dik Anggara dengan nomor NPM 1709 10200004. Salah satu kasus kepailitan yang pernah terjadi di Indonesia yang saya ketahui adalah kasus kepailitan yang terjadi pada awal tahun 2013 terkait kepailitan PT Metro Batavia atau yang lebih kita kenal dengan Batavia Air yang diajukan oleh International Lease Finance Corporation atau lebih dikenal dengan IFLC. Bagaimana latar belakang kepailitan tersebut? Batavia Air difailkan oleh IFLC karena Batavia Air sendiri tidak mampu membayar utang sebesar 4,6 juta US dollar terhadap IFLC yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012. Utang piutang tersebut terkait dengan pesawat Airbus 330 yang disewa oleh Batavia Air terhadap IFLC, di mana dalam perjanjian utang tersebut dimulai pada Desember 2009 dan akan dilunasi pada Desember 2012. Namun pada Desember 2012 Batavia Air belum membayar sewa dari tahun pertama. IFLC pun mengajukan somali atau peringatan terhadap Batavia Air karena belum membayar sewa sama sekali. Namun Batavia Air pun tetap tidak membayar utangnya sama sekali hingga akhir jatuh temponya, sehingga IFLC pun mengajukan gugatan violate kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa Batavia Air menyewa pesawat tersebut? Karena Batavia Air ingin mengikuti tender angkutan jemaah haji yang salah satu persyaratannya adalah Batavia Air harus memiliki pesawat yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, dan spesifikasi yang telah ditetapkannya itu berupa Airbus 330, sehingga Batavia Air pun menyewa Airbus 330 dari IFLC. Namun ternyata setelah menyewa pesawat tersebut, Batavia Air tidak lolos sebagai maskapai yang ditugaskan memberangkatkan jemaah haji selama 3 tahun berturut-turut. Akhirnya pesawat tersebut yang telah disewa beroperasi tidak maksimal, sehingga pembayaran kepada IFLC tidak dibayar secara maksimal pula, padahal pembayaran tersebut seharusnya dibayarkan. Namun karena sampai akhirnya Batavia Air tidak membayarkan juga, akhirnya IFLC pun mengajukan gugatan violate ke Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk langkah yang diambil, akhirnya pada tanggal 22 Desember 2012, IFLC mengajukan permohonan violate kepada PT Metro Batavia atau yang lebih kita kenal sebagai Batavia Air dan tercatat dengan nomor register nomor 77 violate 2012 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Menanggapi hal ini, Pengadilan Jakarta Pusat pun telah menunjuk 4 kurator, yang diantaranya adalah Andra Raihan Syirat dari kantor Law Firm Duma & Co. Terus ada Turman Pangabean dari kantor Advokat Turman Pangabean. Yang ketiga ada Permata M. Daulay dari kantor Daulay Law Firm & Partner. Dan yang terakhir ada Albas Sukmahadi dari kantor Sukmahadi & Partner. Nah, keempat kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Jakarta Pusat ini bertugas untuk menyelesaikan segala urusan atau membantu segala urusan dari dampak ditutupnya PT Batavia Air karena diajukannya pilot oleh IFLC ini. Untuk hasil akhirnya pada hari Rabu 30 Januari 2013 berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 77 mengenai pilot, akhirnya secara resmi PT Metro Batavia atau Batavia Air dinyatakan pilot. Setelah dinyatakan pilot, Batavia Air diharuskan atau diwajibkan untuk membuat rencana darurat atau contingency plan terkait berhentinya operasi maskapai penerbangan tersebut mulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 31 Januari 2013. Menanggapi hal tersebut, Batavia pun mengajak beberapa airline kerjasama untuk melakukan koordinasi mengatasi penumpang Batavia yang sebelumnya telah melakukan penjadwalan berangkat pada tanggal 31 Januari 2013.
Pendapat saya pribadi terkait kasus Batavia Air ini, kasus kepailotan ini berjalan dengan sangat baik ya. Maksud baik di sini adalah tidak banyak drama di dalam pengadilan yang ada, sehingga data-data yang disampaikan lengkap dan pilot hampir semua data-datanya jelas, sehingga dari semua unsur tersebut ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan pun menjadi terpenuhi. Dan sikap PT Metro Batavia pun saya nilai dalam kasus kali ini merupakan sikap yang cukup bertanggung jawab dan legowo, atau sikap yang baik dalam menerima keputusan. Karena setelah diputuskannya bahwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa PT Metro Batavia ini dinyatakan valid, sebenarnya mereka bisa mengajukan counter agar tidak divalidkan dalam 5 hari setelah gugatan valid tersebut diputuskan. Tapi yang dilakukan oleh PT Metro Batavia ini tidak melakukan gugatan karena mereka sadar, meskipun dengan divalidkan, mereka juga sadar bahwa direksi yang bekerja di Batavia Air tidak dapat berkecimpung lagi di dunia penerbangan, tapi mereka lebih sadar bahwa kemampuan mereka tidak dapat menutupi utang-utang yang mereka miliki, aset yang mereka miliki tidak dapat menutupi utang-utang tersebut. Akhirnya PT Metro Batavia pun dengan besar hati